Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tetap sehat ya, tetap semangat. Jangan lupa bahagia, walaupun tugas banyak yang numpuk. Oke, langsung saja. Ini materi buat kelas 11 ya, 11 akuntansi dan 11 perbankan. Materi kita kali ini PPh 21 rapel. Oke, ini dia contoh-contoh menghitung PPh 21 rapel. Kita klik, dapat nih, ambil rapel itu penghasilan yang didabelkan. Misalnya gaji bulan Januari, Februari diterima di bulan Februari. Nah, seperti itu. Soal bisa dibaca sendiri. Ibu langsung ke penyelesaian. Oke, kalau kita mencari rapel ini, kalau ada perubahan gaji, maka kita cari dulu gaji yang sebelum ada kenaikan. Nah, di sini kebetulan gajinya itu 5 juta. Di sini tidak ada tanggungan seperti JKK, JKM, dan lain-lain, maka langsung kita masuk ke pengurangan. Ini ya, pengurangan. Pengurangan itu ada biaya jabatan sebesar 5%. 5% itu datangnya sudah ada ketetapan yang seperti kita pelajari sebelumnya, dikalikan dengan penghasilan bruto, yaitu 5 juta, dapatlah 250. Pensiun sebesar 100.000. Pensiun di sini karyawan membayarkan sendiri atau dia yang bayar sendiri. Jadi pensiun yang dibayarkan sendiri itu letaknya di pengurangan. Nah, kita totalkan pengurangan 250 ditambah 100, dapatlah 350. Setelah itu kita cari penghasilan neto sebulan. Untuk mencari penghasilan neto sebulan ini, kita harus mengurangi gaji dengan pengurang. Dapatlah 4.650.000. Setelah dapat penghasilan neto sebulan, kita cari PH neto setahun. Dapat 55.800.000. Oke, setelah dapat PH neto setahun, kita cari PTKP. PTKP ini kita bisa ketahui dari status pernikahannya atau status wajib pajak itu sendiri. Di sini kasusnya kawin tanpa tanggungan. Di sini untuk ketentuan PTKP sendiri itu sebenarnya tergantung tahun ya. Ini kebetulan tahun ini menggunakan tahun berjalan, di mana diatur oleh PMK nomor 101 tahun 2016. Untuk WP sendiri itu sebesar 54 juta, tambahan karena menikah 4.500.000 atau kawin. Untuk PTKP itu per tahun yang berbeda-beda. Setelah itu kita cari PKP. Untuk PKP ini datangnya dari penghasilan neto setahun kita kurangi PTKP. Di sini PH neto setahunnya 55.800.000, kita kurangi 58.500.000. Ini kebetulan kasusnya PTKP-nya lebih besar ketimbang PH netonya, sehingga nihil atau tidak bayar pajak. Oke, sudah dapat yang sebelum kenaikan. Sekarang kita cari untuk yang setelah kenaikan gaji. Setelah kenaikan gaji itu tadi ada perubahan gaji dari 5 juta ke 6 juta, ya kan? Nah, di sini 6 juta ini kita masukkan gajinya. Setelah itu kita cari pengurang seperti biasa, biaya jabatan dapat 300, iuran pensiun dia bayar sendiri sebesar 100.000. Kita tambahkan biaya jabatan dengan iuran pensiun, dapat totalnya kita kurangi gaji dengan pengurang 400, dapat penghasilan neto sebulan 5.600.000. Setelah itu kita cari PH neto setahunnya, kalikan penghasilan neto sebulan tadi yang 5.600.000 kali 12, dapatlah 67.200.000. Lanjut kita cari PTKP. PTKP seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, menggunakan tahun berjalan. Untuk WP sendiri sebesar 54 juta, tambahan karena menikah 4.500.000. Kita kurangkan PH neto setahun dikurangi PTKP, dapat 8.700.000 untuk PKP-nya.
Yang tadi nihil ya sebelumnya, untuk yang sebelum kenaikan. Kalau setelah kenaikan PKP-nya sebesar 8.700.000. Sekarang kita cari PPh 21 terutangnya. PPh 21 terutang setahun, kenapa di sini 5%? Karena kita menggunakan tarif progresif, di mana tarif progresif itu yang paling kecil sebesar 5%. Nominal uangnya 0 sampai 50 juta. Karena PKP kita di bawah 50 juta, maka kita masukkan aja langsung 8.700.000 kali 5%, dapat 435.000. Kita cari itu untuk PPh terutang setahun. Setelah itu kita cari PPh terutang sebulan. 435.000 tadi kita bagi 12 dapat 36.250. Oke, sampai di situ sudah kita cari yang untuk sebelum kenaikannya. Setelah itu cari yang setelah kenaikan, baru kita cari untuk PPh terutangnya. PPh terutang dari perubahan gaji tadi. Nah, di situ kan bekerja dari Januari sampai Mei, seharusnya Januari sampai Mei ini kita kalikan 5 itu terhitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, kali dengan 36 ini yang setelah kenaikan. Nah, dapat tadi kan 181.250 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2000 sekian. Tadi yang sebelum kenaikannya dapatkan nihil. Jadi yang setelah kenaikan dikurangi dengan sebelum adanya kenaikan PPh terutangnya tadi, dapatlah PPh terutang untuk uang rapelnya itu sebesar 181.250. Oke, sekian. Jika ada pertanyaan nanti boleh di komen ya. Terima kasih.